Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah jinna asral amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar. Fa ulaika humul muflihun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu bil haqq wa kanu bihi ya'dilun. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la na'budu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah kali ini tema yang akan disampaikan adalah pentingnya menguatkan kerukunan umat beragama. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama selalu berusaha membuat langkah-langkah konkret untuk mewujudkan kerukunan umat beragama di tengah masyarakat dari dulu sampai sekarang. Kebijakan pemerintah atau Kementerian Agama dalam penguatan kerukunan umat beragama ini dikenal dengan istilah trilogi kerukunan, yaitu rukun di internal umat beragama, rukun antara umat beragama, dan rukun umat beragama dengan pemerintah. Karena sesungguhnya masalah kerukunan ini mudah diucapkan, tetapi dalam prakteknya terkadang ada potensi-potensi yang membuat kegaduhan atau intoleran di masyarakat kita. Walaupun negara ini sudah merdeka lebih dari 78 tahun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menguatkan kerukunan beragama ini, mengingat begitu banyak potensi-potensi intoleran di masyarakat kita, maka belakangan ini atau akhir-akhir ini pemerintah membuat kebijakan lagi dalam rangka menguatkan kerukunan itu dengan istilah penguatan moderasi beragama. Ini terkait dengan begitu banyak terjadi potensi-potensi di tengah masyarakat yang mengusik kerukunan itu. Terkadang atau beberapa kasus misalnya di beberapa daerah akhir-akhir ini karena persoalan volume atau suara azan. Ada umat yang berbeda agama terganggu dengan suara azan sehingga dia menyampaikan keluhannya, dan terkadang keluhan itu ditafsirkan berbeda sehingga muncullah berita yang hoaks di media massa atau media sosial yang mengatakan ada orang non-muslim tidak suka dengan suara azan. Dari kasus seperti itu pernah terjadi suatu daerah, orang atau non-muslim yang dekat dengan masjid itu yang hanya menyampaikan keluhan terhadap suara azan karena anaknya masih kecil terganggu dengan suara azan subuh, akhirnya terusir dari rumah itu, dari kampungnya itu, dan bahkan dibakar tempat ibadah atau kelenteng di daerah itu. Banyak kasus-kasus yang terjadi di masyarakat kita, baik itu penolakan terhadap pendirian masjid atau terhadap pendirian gereja, ketika misalnya di satu daerah itu mayoritas muslim, ada orang minoritas mendirikan gereja, muncul penolakan.
Demikian pula ketika umat Islam minoritas di suatu daerah ingin mendirikan masjid di suatu daerah yang mayoritas Kristen, terjadi penolakan. Beberapa kasus inilah yang menjadi perhatian pemerintah atau Kementerian Agama sehingga dibuatlah kebijakan penguatan moderasi beragama ini. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalau kita kembali melihat sejarah atau teladan yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sesungguhnya sudah dengan jelas, dengan nyata memberikan contoh atau teladan betapa pentingnya menguatkan atau membangun kerukunan atau toleransi itu. Dalam sejarah tercatat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diceritakan bahwa beliau sering menyuapi orang tua buta di pinggir masjid Madinah atau Nabawi, padahal orang tua buta itu adalah seorang Yahudi. Ketika Nabi menyuapi orang tua buta itu, si orang tua selalu mencaci, menghina Nabi, karena dia tidak tahu yang menyuapi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi wafat, kemudian Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apa kebiasaan Nabi semasa hidupnya yang sering dilakukan?" Kata Abu Bakar. Maka diceritakan oleh Siti Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW secara rutin menyuapi orang tua buta dekat Masjid Nabawi dengan penuh keikhlasan. Maka diteruskan oleh Abu Bakar kebiasaan itu. Dan si orang tua buta itu bertanya, "Siapa kamu yang menyuapi nasi saya? Kok sepertinya beda dengan hari-hari yang sebelumnya?" Maka dijawab oleh Abu Bakar, disebutkan bahwa saya yang biasa menyuapi itu. Bukan, kata orang tua buta itu. Singkat cerita, Abu Bakar menjelaskan bahwa dia adalah Abu Bakar yang selama ini menyuapi orang tua buta adalah Nabi Muhammad SAW. Mendengar cerita itu, orang tua buta yang Yahudi itu menangis dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini adalah potret yang nyata yang bisa kita ambil hikmah atau pelajaran bahwa sesungguhnya memberikan atau menguatkan atau menghargai perbedaan itu adalah suatu kebaikan. Nabi kita sudah mencontohkan, walaupun orang tua buta seorang Yahudi, Nabi rela dengan ikhlas memberikan makan dan menyuapi orang tua buta itu. Kalau kita lihat dengan kondisi atau potret negara kita yang plural, yang banyak warna, banyak agama di masyarakat kita, seorang antropolog mengatakan bahwa perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat kalau dikelola dengan baik adalah bagaikan taman yang indah, penuh dengan bunga warna-warni, ada yang putih, ada yang merah, yang kuning, pink dan lain-lain. Ketika warna-warni itu dikelola dengan baik, maka akan menjadilah sebuah taman yang indah. Tetapi kalau perbedaan itu tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi potensi-potensi konflik atau gesekan. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam ajaran agama kita sudah dijelaskan terkait dengan masalah toleransi ini sesuai dengan relnya. Jangan sampai toleransi yang kebablasan. Ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala na'budu ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu kata kunci terakhir dalam bertoleransi. Dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan kita harus rukun, harus saling menghargai, menjaga perasaan orang lain. Tetapi dalam hal akidah, lakum dinukum waliyadin. Demikian pula halnya dalam kondisi masyarakat yang sekarang begitu mudah mengakses media sosial. Ketika setiap orang begitu mudah menyebarkan informasi, seperti yang beberapa waktu yang lalu terjadi di suatu daerah, ada kerusuhan di masyarakat karena persoalan suara azan yang hanya sebenarnya awalnya biasa-biasa saja keluhan seorang non-muslim dekat masjid. Tetapi karena faktor media sosial yang menyebarkan berita hoaks, berita bohong atau fitnah, membuat ada ujaran kebencian, diberitakan atau di dalam media sosial itu bahwa orang non-muslim yang dekat masjid itu tidak suka suara azan, sehingga terjadi kerusuhan di daerah itu.
Terkait dengan kasus-kasus seperti ini, kita pun tentu harus hati-hati dalam menyebarkan berita. Jangan kita begitu mudah menyebarkan fitnah. Jangan begitu mudah kita menyebarkan berita bohong atau hoaks atau ujaran kebencian. Ini diajarkan atau disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau datang orang fasik membawa berita kepadamu, maka telitilah, cermatilah, tabayunlah. Jangan begitu mudah menyebarkan berita bohong pada orang lain. Nanti kita menyesal atas perbuatan itu, karena itu akan menimpakan musibah pada suatu kaum. Ini yang perlu kita renungkan di tengah kondisi sekarang ini begitu mudah mengakses media massa atau media sosial. Terkadang kita tidak hati-hati, tidak cermat membaca berita, atau bahkan kita tambah dengan berita-berita bohong atau ujaran kebencian. Tentu ini menimpakan musibah pada suatu kaum. Dan kita tentu akan menyesal atas perbuatan itu. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita semua sesungguhnya adalah para dai yang ditugaskan untuk menyampaikan kebaikan, mencegah kemungkaran. Jangan justru kita ikut membuat kegaduhan atau menjadi provokator di masyarakat. Tugas dakwah itu melekat pada diri setiap muslim. Disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang diutus kepada manusia, mengajak pada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari pesan atau khutbah singkat ini, bahwa sesungguhnya tugas dakwah itu melekat pada setiap muslim, dan itu ada tugas yang mulia, yaitu intinya kita semua berusaha untuk bisa mengajak orang lain kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Tentu dimulai dari diri kita dan juga keluarga kita. Jangan sampai kita ikut-ikutan membuat kegaduhan, menyebarkan berita bohong atau hoaks atau ujaran kebencian di masyarakat. Dalam konteks menguatkan kerukunan umat beragama di masyarakat yang merupakan kebijakan pemerintah atau negara, tentu kita hendaknya bisa ikut andil dalam usaha menguatkan kerukunan itu sesuai dengan batas kemampuan kita masing-masing. Karena ini tidak hanya tugas atau kebijakan negara saja. Bahkan Nabi kita pun sudah memberikan teladan, sudah memberikan contoh betapa pentingnya kita menguatkan kerukunan atau toleransi itu. Nabi memberikan contoh rela atau mau dengan ikhlas memberikan makan pada orang tua buta seorang Yahudi dengan penuh kasih sayang. Ini tentu adalah teladan yang harus kita ikuti, kita lakukan sesuai dengan batas kemampuan kita masing-masing. Paling tidak kita jangan sampai ikut-ikutan menyebarkan berita bohong atau hoaks atau ujaran kebencian yang membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikianlah pesan atau khutbah singkat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, di mana kesimpulannya adalah bahwa negara kita punya tanggung jawab untuk menguatkan kerukunan di masyarakat dengan kebijakan yang disebut dengan trilogi kerukunan. 3 konsep kerukunan, yaitu rukun internal umat beragama, rukun antar umat beragama, dan rukun umat beragama dengan pemerintah. Pemerintah juga sudah berusaha dengan nyata atau dengan konkret, walaupun terkadang kebijakan itu disambut pro kontra di masyarakat kita terkait dengan menguatkan hubungan umat beragama dengan pemerintah. Misalnya, akhir-akhir ini pemerintah membuat kebijakan memberikan pengelolaan tambang kepada ormas-ormas Islam yang disambut dengan pro kontra di tengah masyarakat kita. Tetapi sesungguhnya itu adalah bagian dari niat pemerintah untuk membuat ormas-ormas keagamaan itu berdaya atau kuat, baik dari segi ekonomi dan juga dari segi kebijakan-kebijakan dakwah dan pendidikan Islamnya. Semoga apa yang diniatkan oleh pemerintah
atau yang dilakukan oleh pemerintah dalam menguatkan trilogi kerukunan itu di internal umat beragama, antar umat beragama dan umat beragama dan pemerintah, semoga bisa terwujud. Sehingga apa yang disebutkan oleh seorang antropolog bahwa perbedaan-perbedaan di masyarakat itu adalah bagaikan taman yang indah, di mana dalam taman itu ada bunga berwarna-warni, ada yang merah, ada yang putih, ada yang kuning dan lain-lain. Tentu sangat indah kelihatan manakala dikelola dengan baik. Tapi sebaliknya manakala perbedaan-perbedaan itu dianggap suatu permusuhan dan kebencian, maka yang akan terjadi adalah kegaduhan, kerusuhan dan konflik berkepanjangan. Nauzubillahi min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil aril azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghama liman jada bihi wa kafaru. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal basar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allaha ma'akum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bil malaikati yaqulu faqala ta'ala wa lam yaj'al qailan 'alima inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wajibullahi ila ma da'akum sallu wa sallimu 'ala man bihi hadakum Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in والتابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات اللهم انصر من نصر الدين واهزم من هزم المسلمين وأعن كلمة إلى يوم الدين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين waslih zata bainihim Allahumma fa'anna bala wal waba wal ghala wal fasai wal munkar wal bagh Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha yuhibbul ihsana wa ita'al qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha 'azim yazkurukum wazkuruhu 'ala ni'mihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.